Kembali bersama kami di iNews Sore, pemirsa. Saya masih bersama dengan Bang Michael Sianipar dan Bang Biko Zabar. Sudah bergabung juga melalui sambungan telepon Bang Saud Situmorang dan Mbak Irma Huta Barat. Selamat sore, Bang Saud, Mbak Irma. Selamat sore. Oke. Selamat sore, apa kabar? Baik, Mbak Irma. Saya ke Bang Saud terlebih dahulu. Bang Saud, kalau Timnas Amin melihat PR besar dari pemberantasan korupsi ini seperti apa gagasannya, terutama reformasi di tubuh KPK, Anda melihatnya seperti apa, Bang Saud? Ya, itu sudah disebut ya, 100 hari pertama kita akan kembalikan itu undang-undang KPK. Agar itu nanti lewat undang-undangnya atau diperpukan, itu soal teknis saja. Yang paling penting utamanya adalah persoalannya kan angka 34 itu yang kita harus perangi. Indeks persepsi korupsi 34 itu di bawah Timur Leste itu kan memperlukan sebenarnya. Waktu saya tinggalkan KPK itu angkanya 40, undang-undang KPK baru anjlok ke 34. 34 itu sebuah lembaga menilai perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku hakim, perilaku DPR, perilaku presiden, perilaku petugas pajak, rekrutmen pegawai negeri, penegakan hukum, itu keluar angka 34 dari 9 lembaga. Sekarang Anda harus cari seseorang yang punya karakter dan integritas untuk muncul saat ini naik. Anies punya planning rencana di tahun 2029 itu paling tidak angkanya 46 atau 50. Jadi kalau Anda tanya bagaimana kompleksitasnya, pastilah 10,5 jam, 2 jam, 3 jam di KPK tidak akan menyelesaikan ini. Yang paling utama Anda menemukan seseorang, walaupun tadi saya diskusi di radio sebelah, itu mereka katakan integritas nggak ada definisinya. Kalau seorang nggak paham integritas, kita nggak bisa berdebat dimanapun. Integritas itu datang dari diri seseorang yang tidak berubah ketika dia belum menjabat, sudah menjabat, dan bahkan sudah tidak menjabat lagi. Itu karakter dan integritas. Dan itu hanya ada pada Anies Baswedan. Itu dulu. Oke, saya ke Mbak Irma. Mbak Irma, Anda melihat pembenahan di tubuh KPK seperti apa untuk memperkuat pemberantasan korupsi? Ya, itu penting untuk mengembalikan marwah KPK, lalu juga mencari orang yang tepat untuk menjadi komandan ya dalam pemberantasan korupsi. Tapi menurut saya itu bukan hanya satu-satunya hal yang terpenting. KPK itu didirikan untuk membenahi 3 serangkai yang waktu zaman Orba itu sangat korup, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Jadi tidak hanya tergantung dari satu sosok saja. Pertanyaannya bagaimana bisa memilih orang yang tepat apabila yang memilih adalah anggota parlemen yang juga memiliki banyak sekali facet of interest. Kita tahu di parlemen sendiri terjadi pelemahan ya terhadap undang-undang korupsi, misalkan bahwa hukumannya menjadi sangat rendah bagi para koruptor di negeri ini. Jadi ada 3 hal penting dalam pemberantasan korupsi. Nomor 1 adalah penegakan hukum, nomor 2 pencegahan atau perbaikan sistem, prevention atau mitigation, lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan publik. Nah, ketika memilih kepala atau ketua KPK itu kan harus orang yang memiliki integritas dari A sampai Z, dari mulai dia SD, SMP, SMA saat menjabat itu harus diselidiki di tempat-tempat seperti ICAC Hong Kong, di Australia, dan di negara-negara maju yang nilai indeks korupsi persepsinya itu tinggi. Mereka memilihnya itu melalui satu lembaga independen di mana ada yang disebut sebagai integrity checking specialist. Nah, kita belum ada. Masih banyak campur tangan politik bahwa bagaimana bisa menegakkan hukum apabila intervensi dari partai politik atau juga orang-orang di parlemen masih tinggi. Jadi saya ingin menjawab tadi Abang Michael Sianipar yang mengatakan bahwa Oke, Mbak Irma, artinya Mbak Irma, artinya menurut Anda apa yang terjadi hari ini di tubuh KPK adalah salah satunya akibat dari proses perekrutan yang memang belum sesuai standar. Satu itu, lalu juga bagaimana parpol ini sendiri juga tidak menguatkan KPK. Jadi hukuman untuk para koruptor itu menjadi tidak cukup untuk jera. Lalu juga ada perampasan aset yang sudah mangkrak 11 tahun. Tadi kan
Abang Sianipar mengatakan bahwa kita butuh sosok, ya kan, seperti Mahfud. Tidak cukup hanya sosok saja, karena yang menjatuhkan hukuman itu bukan kepala KPK, tetapi hakim yang integritasnya juga harus diperbaiki. Makanya Paslon 02 Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa hakim itu harus diperbaiki kesejahteraannya, gajinya, lalu juga integritasnya. Karena itulah yang akan menjadi tonggak terakhir. Apabila sudah ditangkap, sudah diperiksa, lalu juga sudah ditemukan bukti yang lengkap, tapi kemudian hukumannya ringan sekali, itu yang membuat orang-orang ya sudah korupsi saja, nanti keluar masih bisa bikin partai kok. Baik. Masih bisa nyalek, masih bisa mendapatkan jabatan, itu juga harus diperbaiki. Alasan 11 tahun mangkrak, kita dengar Bambang Pacul sendiri mengatakan, percuma saja ngobrol-ngobrol di parlemen apabila pimpinan parpol telepon berhenti. Nggak usah diterusin, undang-undang perampasan aset dan satu lagi, undang-undang peredaran uang kartal. Karena itu juga penting, bahwa ketika PPATK bisa melihat dari transaksi, ini banyak uang-uang yang beredar, uang-uang tunai, yang jumlahnya jutaan dolar. Dan itu juga tidak pernah terdeteksi. Baik. Nah, prevention semacam itu yang akan memperbaiki sehingga nilai kita yang 34 bisa membaik dan membaik. Karena tidak mungkin kita menjadi negara maju apabila kita tidak mampu memberantas korupsi. Jadi satu prasyarat yang sangat penting yang menuju Indonesia Emas adalah kita bisa menjadi negara maju apabila kita bisa memberantas korupsi. Jadi itu yang akan diperkuat. Nah, Paslon 02 mengikuti kaidah-kaidah itu tentu saja tidak bisa dilakukan secara teori sendiri saja. Itu harus bersama-sama parlemen, eksekutif, dan juga judikatif yang betul-betul harus paham tujuan akhir bersama-sama dari pemberantasan korupsi. Saya ke Bang Michael. Bang Michael, kata Mbak Irma tidak cukup hanya sosok seperti Mahfud MD untuk merubah sistem, kemudian juga mereformasi apa yang ada di dalam tubuh KPK. Tanggapan Anda? Ya, saya rasa pasti kita perlu sistem yang kuat ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa pemberantasan korupsi itu adalah bangun sistem. Bukan kita malah merendahkan marwah dari satu sistem. Tapi kepemimpinan itu menurut kami sangat penting. Karena kepemimpinan yang punya etika, kepemimpinan yang memahami bahwa ada marwah, ada tanggung jawab yang harus ditunjukkan kepada publik, itu akan menjadi contoh. Kalau etika tidak dijalankan dari atas, kalau ketegasan tidak dijalankan dari atas, kalau disiplin tidak dijalankan dari atas, bagaimana kita berharap bahwa sistem yang dibangun itu bisa akan kuat. Nah, kami yakin bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan juga punya ketegasan untuk itu, dan juga bisa menunjukkan ada etika yang terus selalu dijaga. Nah, itu terkait dengan tadi kenapa penting sekali punya pimpinan yang memang punya rekam jejak yang sangat kuat. Saya rasa Prof. Mahfud punya rekam jejak selama memimpin MK, selama menjadi Menko Polhukam juga yang bisa ditunjukkan. Ada integritas yang bisa dijaga, ada ketegasan yang bisa kita bawa. Tapi lebih dari itu, di dalam visi misi Ganjar Mahfud, kita juga sudah menjelaskan banyak hal yang akan kita lakukan, yang akan kita implementasi. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang KPK. Kita mendorong supaya akan ada revisi Undang-Undang KPK lebih sesuai lagi dengan UN Convention on Anti-Corruption. Termasuk di dalamnya kita bisa menyasar kepada korupsi yang melibatkan swasta. Jangan sampai korupsinya fokus kepada penyelenggara pemerintah, tapi padahal ada faktor swasta yang sangat besar di sana. Termasuk untuk RUU perampasan aset. Prof. Mahfud sudah mendorong itu sebagai Menko Polhukam, dan ini akan menjadi prioritas kami juga. Bahwa setelah terpilih nanti, setelah dilantik nanti, kami akan mengejar, kami akan memastikan RUU perampasan aset ini bisa selesai dibuat dan diimplementasikan. Dan yang ketiga juga dibahas di dalam visi misi kami adalah pentingnya pendanaan partai politik. Karena kita tahu bahwa selama ini pejabat publik banyak lahir dari partai politik. Jangan sampai partai politik punya ruang yang sangat luas untuk kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan asal dana kampanye. Apalagi melaporkan dana kampanye yang kemudian bisa diubah-ubah, direvisi begitu saja seolah hanya salah input. Nah, ini juga tidak boleh terjadi gitu. Ada ketegasan, ada disiplin yang harus bisa dilakukan oleh partai politik, karena pendanaan partai politik, pendanaan kampanye itu juga salah satu elemen yang sangat penting, dan itu juga menjadi sorotan utama di dalam visi misi kami. Jadi sekali lagi saya setuju bahwa bicara soal pemberantasan korupsi tidak bisa bicara sosok saja. Kita harus bangun sistem pemberantasan korupsi di dalam lembaga penegak hukum, tapi kita juga bicara adanya pendekatan kepada partai politik agar bisa lebih disiplin lagi, dan juga butuh kepemimpinan, butuh arah yang kuat, yang jelas, tegas,
dari eksekutif juga, dari pimpinan tertinggi yaitu presiden dan wakil presiden. Oke, bicara soal revisi Undang-Undang KPK juga beberapa pihak menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini sebenarnya melemahkan dari fungsi KPK itu sendiri. Kalau Timnas Amin melihat hal ini seperti apa, Bang Saud? Ya, seperti saya sudah sampaikan tadi kan 100 hari pertama itu udah jelas, itu udah stated ya, udah di-quote di banyak media. Karena memang itu biang keroknya. Saya 4 tahun di sana kan merasa bahwa independensi itu bahkan kita lihat bagaimana masih independen aja masih ada cerita ngomong ke Pak Agus, hentikan kan gitu ya. Apalagi sekarang saya sudah tidak independen. Saya nggak ngerti banyak di dalam itu posisinya kayak apa sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh. Kalau angka itu 34, kemudian Anda harus naikkan itu, karena itu standar internasional. Ada kompleksitas harus dihadapi, dan figur seperti apa yang cocok di sini. Saya sudah jelaskan tadi. Anda harus menghadapi persoalan di Polri yang gajinya biasa-biasa, kemudian mereka harus bekerja 24 jam. Karena ada bagian lain Anda harus naikkan gajinya, Anda harus berdasarkan teks di Tanjung Priok yang nggak jelas itu. Jadi ada masalah kompleksitas yang menurut saya tidak akan bisa selesai kalau dibahas 3 jam pun mereka di Gunung Kuningan malam ini. Tapi yang paling penting, Anda harus yakinkan pada orang yang suitable di situ, orang yang mampu di situ, orang yang sustain di situ, yang kemudian dia mempunyai gagasan dan punya narasi dan katakanlah apa yang kita sebut sebagai ini bukti-bukti, atau yang kita sebut sebagai kinerja, atau yang kita sebut sebagai karya. Kan itu yang nggak ada. Selama ini kan saya tadi barusan berdiskusi dengan grassroots di sini. Coba kita nilai aja, jujur aja, kita mulai dari presiden pertama sampai presiden ke-7. Mereka itu hanya ngomong-ngomong aja gitu. Nggak ada buktinya bahwa mereka punya passion pemberantasan korupsi. Mereka sangat excuse, kemudian bagian dari masalah dan janji-janji di waktu kampanye tidak dijalankan. Kita nggak mau lagi memilih orang seperti itu. Tapi kalau kita tanya, saya berdebat lagi tadi di TV sebelah, saya jelaskan bahwa nggak ada ukuran integritas. Masa sih kita nggak bisa membedakan orang berintegritas atau enggak? Komponen-komponen integritas itu dijabarkan saja dari 3 calon ini, siapa sebenarnya yang memiliki sustainability, yang omongannya, ucapan, tindakannya sebelum menjabat dan sudah menjabat itu sama. Kita kan sudah pengalaman 9 tahun terakhir ini ngomongnya kayak apa gitu. Yeah. Jadi sekali lagi itu nggak akan terulang lagi. Saya barusan grassroots di bawah sini di Tuban ini bicara, saya bilang saya tidak bisa meyakinkan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Anies Rashid Baswedan itu, dia akan buktikan bahwa rakyat Indonesia 5 tahun ke depan sejak tahun ini akan merasa lebih bahagia dan terlindungi dari sisi keadilan hukum yang kita sebut sebagai kesetaraan itu. Gitu, Mas. Oke. Kalau revisi Undang-Undang KPK dianggap melemahkan, bagaimana kemudian cara membenahi di internal KPK itu sendiri, apalagi statusnya juga kita ketahui sudah tidak independen. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan, Bang Biko? Ya, tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Ini KPK salah satu problem yang juga cukup kelihatan adalah persoalan sumber daya manusia gitu ya. Mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai KPK itu sendiri. Maka yang tadi sempat saya singgung adalah soal praktek pungutan liar yang kali ini bisa dikatakan memalukan gitu ya, bahkan sangat memalukan, melibatkan 93 orang pegawai. Hingga saat ini masih banyak pungutan liar data dari ICW yang masuk? Kami sejauh ini belum mengetahui gitu ya data terbaru gitu ya soal dugaan pungutan liar yang terjadi. Tapi paling tidak kalau dari data Dewas gitu ya dalam kurun waktu tahun lalu gitu ya, Desember sampai 2022 kan angkanya tidak sedikit. Maka yang harus dilakukan yaitu tadi gitu, melakukan semacam audit pengawasan internal gitu ya, terutama pasca Firly Bahuri ini sudah tidak jadi pimpinan KPK lagi gitu ya, karena ini kan sebenarnya problemnya berarti ada persoalan pengawasan yang kemudian justru malah melemah kalau kita lihat. Maka kami dorong adalah reformasi total pengawasan di internal lembaga KPK, termasuk juga dalam aspek pengawasan memastikan rekrutmen pegawai yang mengedepankan nilai-nilai integritas seperti itu, karena jangan sampai ini kejadian lagi di lembaga yang sebetulnya didirikan dengan penuh harapan akan pemberantasan korupsi yang lebih baik seperti itu. Dan saya kira ini yang kemarin kita sampaikan adalah lakukan segera audit, terutama di wilayah-wilayah yang tentu ini sangat rawan gitu ya. Seperti itu begitu ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Irma. Apa kemudian visi misi Prabowo Gibran untuk menguatkan fungsi pengawasan di KPK, Mbak Irma?
Iya, jadi selama ini kan ada yang tadi saya sebut kalau mau memilih ketua KPK itu biasanya kita ini tidak boleh hanya like and dislike atau menyerahkan itu kepada fit and proper test kepada parpol saja, karena tentu saja akan banyak konflik of interest di situ. Saya katakan lagi bahwa itu ada di mana-mana, di tempat KPK atau Independent Corruption Against Corruption di mana-mana itu ada yang namanya Integrity Checking Specialist yang memilih dan hanya melaporkan kepada presiden dan memilih berdasarkan integritas orang yang seperti private investigator, sehingga tidak akan salah pilih, tidak akan ada lagi parpol-parpol yang juga ikut menitipkan interestnya di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai lembaga yang sangat kuat dalam menangani organized crime, itu pada waktu kami mengusulkannya tahun 2001 itu kepada Gus Dur pada waktu itu di Istana Negara, ada satu klausul yang mengatakan di atas KPK itu ada yang namanya Board of Trustee yang akan mengawasi pekerjaan ketua KPK dan para ketua lainnya, apakah sejalan dengan tujuan dan misinya, apakah bebas dari intervensi, apakah betul-betul hanya untuk pemberantasan korupsi, bukan karena ada vested interest dari partai politik ataupun eksekutif maupun legislatif. Jadi lembaga ini yang akan menjadi checks and balances terhadap kerja dari KPK. Kenapa? Karena terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan politik, orang-orang yang netral. Dia bisa guru SD, dia bisa seorang pendeta, dia bisa seorang suster, seorang ustadz yang bekerja tanpa digaji, namun memiliki kekuatan untuk menghentikan apabila selama 6 bulan kasus itu tidak jalan, apabila kasus itu tidak murni untuk pemberantasan korupsi. Nah, hal-hal teknis seperti ini sudah ada dalam usulan dari pendirian KPK pada 2001, namun belum semua dilaksanakan. Lalu prevention, perbaikan sistem itu juga sama pentingnya dengan penegakan hukum. Dan jangan lupa pendidikan publik, bahwa anti korupsi harus diajarkan sejak dini dari sekolah-sekolah. Tidak boleh mencontek, tidak boleh plagiat, karena itu adalah perilaku yang tidak jujur yang nantinya akan melahirkan manusia-manusia yang curang dan tidak memiliki integritas. Jadi saya pikir 3 hal ini, ya kan, law enforcement, prevention dan public education, serta perbaikan terhadap fungsi dan juga checks and balances terhadap KPK. Soal pendidikan hal ini harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa hanya sebagian-sebagian saja. Soal pendidikan anti korupsi tadi juga sebenarnya masuk juga dalam visi misi Amin, begitu, Anies dan Muhaimin akan memasukkan kurikulum anti korupsi di kurikulum sekolah. Betul demikian, Bang Saud? Persoalan utamanya kan sekarang itu kita tidak pernah membuat sesuatu itu seperti yang kita ucapkan gitu. Anda bisa bayangkan nggak? Saya mendongeng di depan anak SMP, SMA, cerita bagaimana membangun integritas. Pada bagian lain itu dia tahu presidennya berbohong gitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Coba Anda bayangkan nggak? Saya 4 tahun di KPK itu mulai dari di depan PAUD saya mendongeng bawa boneka kecil, membangun bagaimana integritas. Masuk ke SMP saya pakai model lain, masuk ke SMA model lain, masuk ke perguruan tinggi saya model lain lagi, yang kita sebut sebagai integritas, festival integritas kampus. Kami minta mahasiswa menilai dirinya, apa yang dia lakukan salah selama ini. Keluar 10 macam variabel-variabel. Kemudian kita muncul dengan sejumlah treatment. Kalau kita bicara pencegahan, ketika pemimpin sudah tidak menginspirasi, Anda nggak bisa berharap apa-apa. Nggak bisa. Mereka hanya ketawa-ketawa, anak-anak itu di bawah itu ketawa aja semuanya. Jadi maksud saya gini loh, Anda sudah bisa nggak menentukan di antara 3 calon ini yang sebenarnya dia memang punya passion, strong desire yang kuat, ucapan, pikiran, dan tindakannya, bahwa dia memang tujuannya memberantas korupsi itu membuat manusia-manusia Indonesia ini berbahagia, which is kita harus merawat angka-angka. Kita bicara sekarang audit saja. Anda kalau audit anggaran pertahanan itu kan bolong-bolong semua. Kemudian Anda bicara bagaimana berdebat. Debat 1, 2, 3, 4 itu kan semuanya isunya korupsi.
Ya kan, Anda bicara pencegahan di situ. Oke. Kita bicara penindakan di situ. Jadi balancingnya, berpikirnya boleh pencegahan, tapi cara bertindak penindakan itu harus tetap dilakukan. Gitu. Baik. Artinya tidak hanya kata-kata, namun juga tindakan secara nyata ini yang ditunggu. Nah, saya ke Bang Michael. Bang Michael, apakah Anda melihat Ganjar Mahfud ini menjadi salah satu yang memang selama ini sudah bertindak secara nyata dalam hal pemberantasan korupsi, Bang Michael? Ya, pastinya ya. Kita melihat bahwa Pak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah juga punya track record yang bersih. Tidak ada kasus korupsi. Kemudian Prof. Mahfud juga sama selama memimpin Menko Polhukam dan juga pada saat dulu memimpin Mahkamah Konstitusi, tidak menimbulkan kasus-kasus atau dugaan-dugaan pelanggaran etik. Jadi sekali lagi saya rasa penting sekali ada kepemimpinan yang memberikan contoh. Bagaimana kita berharap bahwa jajaran di bawah itu bisa mengikuti aturan, kemudian punya kedisiplinan untuk benar-benar menjalankan pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya. Kalau di atasnya itu ada contoh-contoh kepemimpinan yang melanggar etika, yang melanggar aturan, yang menabrak konstitusi. Jadi kami rasa ada kaitan yang erat antara pemberantasan korupsi dengan integritas dari pemimpin-pemimpin tertinggi yang ada di Republik ini. Dan itu akan kita kedepankan ke depan. Baik. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting adalah kita juga akan mendorong supaya ada aturan yang jelas untuk lobbying. Jangan sampai ada konflik kepentingan, jangan sampai ada menteri yang punya wewenang untuk menugaskan belanja-belanja besar kepada perusahaan yang isinya adalah rekan-rekan dekatnya. Ini tidak boleh lagi terjadi. Dan ini kita harus pastikan ke depan ada integritas di kepemimpinan, baik itu di level presiden, wakil presiden, dan juga di level menteri-menterinya. Baik, satu hal yang saya kira disepakati oleh semuanya ya, integritas dan etika dalam kepemimpinan. Paling tidak diskusi kita sore hari ini bisa memanaskan diskusi dan pemaparan visi misi malam nanti oleh paslon masing-masing. Terima kasih Bang Michael Sianipar, Mbak Irma Huta Barat, juga terima kasih Bang Saud, terima kasih Bang Biko. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.